Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Puput Ananda. Saya merupakan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Alam Sanggabuana, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan Batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi program profesi guru di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404130358. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 8 SMP Alam Sanggabuana pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Terima kasih, sekian dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya terlihat ceria dan penuh semangat. Oke, apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siap. Kalau begitu, kalau sudah siap, coba perhatikan tempat duduk kalian, meja kalian, apakah sudah sesuai? Sudah rapi? Kemudian lihat di sekeliling kalian, apakah ada sampah? Dilihat kiri, kanan kalian, depan, belakang kalian. Gimana? Sudah rapi? Sudah bersih? Kemudian sekarang perhatikan seragam kalian. Bajunya, kerudungnya, apakah juga sudah rapi? Sudah bersih semuanya? Sudah. Oke teman-teman, apakah semuanya hadir pada hari ini? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Fitri. Kenapa Fitri? Sakit. Oke, mudah-mudahan ya. Oke, kita doakan bersama, mudah-mudahan Fitri lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau begitu ibu akan absen terlebih dahulu. Yang namanya disebutkan, tolong angkat tangan dan ucapkan hadiroh. Alifa Az-Zahra. Dan terakhir Jaskia Nopianti Ridwan. Oke teman-teman yang hadir pada kali ini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Makanya makanan dan minumannya harus dijaga. Baik teman-teman semua, Ibu mau tanya nih, apakah kalian cinta kepada tanah air kita Indonesia? Cinta. Kalau begitu, sebagai bukti nasionalisme dan cinta kita kepada tanah air kita Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Terima kasih kepada teman-teman semua. Silahkan kalian untuk duduk kembali. Baik teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas dan sudah mempelajari tentang materi apa? Ada yang masih ingat?
Beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, berbicara tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih arti dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Oke, Amira, silahkan. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Amira. Artinya yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul. Teman-teman, meskipun kita sudah mempelajari dan membahas materi tersebut, namun kita harus selalu membacanya, mengulang kembali pelajarannya, baik pelajaran tersebut dan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kenapa? Kalau tidak nanti kita akan lupa. Pokoknya kalian jangan pernah bosan dan harus selalu semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Ingat apa kata ibu tadi? Harus selalu semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang materi apa? Menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Oke teman-teman semua, perhatikan ke depan. Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik, di sini Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur dan cara berperilaku amanah dan jujur. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sehingga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi hikmah sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada manfaat pembelajaran. Nih, manfaat pembelajarannya yaitu yang pertama, membentuk karakter yang baik, hati menjadi lebih tenang, meningkatkan rasa percaya diri, menciptakan hubungan yang sehat, menjadi teladan yang baik, dan lingkungan jadi lebih adil dan aman. Nah, itulah tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran. Biar lebih semangat, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Oke, semuanya berdiri. Biar tidak ada yang ngantuk ya. Ibu mau minta tolong kepada Amira. Amira, tolong ke depan untuk memimpin ice breaking. Oke, silakan Amira. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sekali lagi deh, sekali lagi, oke? Ayo. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, perhatian ke depan. Ibu akan menampilkan sebuah video tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Masya Allah sekali ya, Rasulullah selalu menerapkan sikap amanah dan jujur. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mengikuti akhlak teladannya Rasulullah, sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, selanjutnya Ibu akan membahas materi tentang pembelajaran kita hari ini yang bertema apa? Menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Tolong perhatikan dengan baik ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian amanah dan jujur. Yang pertama tentang apa? Pengertian amanah dan jujur. Kata amanah berasal dari bahasa Arab, yakni amina, ya'manu amanatan, yang berarti aman atau dapat dipercaya. Amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Menurut istilah, kata amanah memiliki dua arti, yakni pertama tanggung jawab kepada manusia, yang kedua tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jujur. Kemudian tentang jujur ya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Apa tadi? Jujur itu kesesuaian sikap, perkataan dan perbuatan. Sebenarnya kata jujur digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Sikap tersebut muncul disebabkan oleh situasi, keadaan, kenyataan yang dilihat, didengar, diketahui, dirasakan tanpa dikurangi atau ditambah, serta tindakan dan ucapan yang dilakukan apa adanya. Jujur itu mudah, seperti berkata apa adanya, memberikan hak orang lain sesuai haknya, dan tidak mengurangi ukuran timbangannya. Ini ada bentuk-bentuk dari amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah terhadap diri sendiri, dan yang ketiga, amanah terhadap orang lain. Kemudian menerapkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengamalkan sikap amanah, terdapat beberapa nilai kebaikan yang dapat ditiru dan dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Antara lain, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, setia kepada janji atau menepati janji. Selanjutnya, setia terhadap kebenaran dan teguh pada pendirinya. Oke teman-teman semua, alhamdulillah kalau kalian sudah memahami materi yang Ibu jelaskan. Baik, kegiatan selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Semuanya ada 16 ya. Kemudian ada satu yang tidak masuk, Putri. Berarti nanti ada satu kelompok yang berisi hanya 3 orang, gak apa-apa ya. Oke, Ibu akan membagikan kelompok, tujuannya apa? Nanti kalian harus mendiskusikan soal yang Ibu berikan. Kalian cari jawabannya apa, kalian diskusikan, kalian pecahkan secara bersama. Nah itu tujuan dari apa? Membagi kelompok, diskusi kelompok. Baik, sekarang Ibu akan membagi kelompok ke dalam 4 kelompok. Yang pertama itu sesuai tempat duduk aja ya. Yang pertama Jannah, Alifa, Nurul Wasilah, dan Jaskia. Ini menjadi kelompok A. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kelompok. Nah ini berisi soal-soal ya yang nanti kalian kerjakan. Oke, kelompok 1 silahkan diambil oleh ketuanya.
Kelompok 2 silakan diambil. Selanjutnya kelompok 3 silakan diambil oleh ketuanya. Dan kelompok 4 silakan diambil oleh ketuanya. Dela ya, Dela. Baik teman-teman, Ibu sudah membagi kelompok dan juga Ibu sudah membagikan LKPD kelompok. Di situ terdapat soal-soal yang harus kalian jawab, yang harus kalian pecahkan dan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Semuanya harus bekerja, tidak ada yang diam ya. Kemudian siapkan nanti yang menjadi notulennya. Jangan lupa nama-nama anggotanya ditulis. Oke teman-teman, silahkan dan selamat mengerjakan. Apabila ada yang masih bingung sama soalnya, silahkan tanyakan kepada ibu ya, jangan sungkan-sungkan. Oke teman-teman, nanti catatan hasil diskusinya dikumpulkan ke depannya. Ibu persilahkan kelompok A untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sikap amanah dan jujur. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Jana dan teman-teman saya ada Nurul Wasila, Jaskia, dan Alika. Jadi pengertian sikap amanah adalah sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, atau titipan yang diberikan kepada seseorang. Orang yang amanah akan menjaga dan melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa berkhianat. Ada juga pengertian dari sikap jujur. Jujur adalah sikap berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak menyembunyikan kebenaran, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Cara berperilaku amanah, 1. Menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. 2. Menjaga titipan orang lain dan mengembalikannya dengan baik. 3. Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. 4. Menepati janji yang telah dibuat. Yang terakhir, bertanggung jawab atas setiap perbuatan. Cara berperilaku jujur. 1. Berkata apa adanya sesuai fakta. 2. Tidak mencontek atau berbuat curang. 3. Mengakui kesalahan jika berbuat salah. 4. Tidak mengambil hak orang lain. 5. Bersikap terbuka dan tidak menipu dalam pergaulan. Oke, silahkan Syifa. Yang keras suaranya ya. Bagaimana cara
dari sifat bohong dan khianat atau tidak amanah. Adapun jawaban pertanyaan dari bagaimana cara menghindari sifat bohong dan khianat atau tidak amanah, yaitu menyadari bahwa kejujuran dan amanah adalah fondasi kepercayaan. Tanpa itu hubungan dan reputasi akan rusak. Kemudian selalu melatih diri agar selalu dan tidak berkhianat. Baik teman-teman semua, untuk meningkatkan pemahaman kita, untuk lebih meningkatkan pemahaman kita terhadap materi tersebut, Ibu akan membagikan tugas individu ya. Jadi tugas ini dikerjakan oleh masing-masing, tidak berkelompok. Nah, oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan ya. Ingat secara individu karena namanya juga tugas individu. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Mudah kan soalnya? Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Nah, oke. Kalau sudah, tolong lembar kerjanya dikumpulkan kembali. Bu mau bertanya nih, gimana? Seru tidak pembelajaran kita hari ini? Seru. Oke, senang tidak? Senang. Oke, alhamdulillah. Paham sama semua materinya? Paham. Oke, alhamdulillah ya, kalian happy, juga kata kalian pembelajarannya seru. Berarti kalian sudah memahami apa itu sifat amanah, apa itu sifat jujur, kemudian bagaimana cara berperilaku amanah dan jujur, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga, seperti itu ya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Kegiatan demi kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semuanya sudah terlewati. Alhamdulillah, Ibu juga senang melihat kalian semuanya ceria, semuanya semangat dan paham sama semua materi yang Ibu jelaskan. Oke, kalau begitu Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang apa tadi? Menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ibu akan membacakan kesimpulannya. Baik, sikap amanah dan jujur. Sikap amanah dan jujur kita dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Ketika orang melihat kita berperilaku dengan integritas dan kejujuran, mereka mungkin terinspirasi untuk mengikuti teladan kita dan menjalankan nilai-nilai yang sama. Kita dapat menjadi contoh yang positif dalam masyarakat dan mempengaruhi orang lain untuk berperilaku dengan integritas. Mudah-mudahan setelah kita membahas semua ini, membahas materi hari ini, kita semua bisa menerapkan sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita tutup, kita baca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman semua,
Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik ucapan atau perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.